Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 32, Kecemburuan Daniel. Sehari usai pernikahan, keadaan rumah Daniel masih cukup ramai dengan banyaknya orang-orang. Karena Daniel berniat akan mengajak mereka untuk ikut pergi berlibur ke pulau pribadi. Mereka yang diajak untuk pergi ke pulau begitu sangat senang, karena kapan lagi mereka akan mendapatkan ajakan seperti itu. Rata-rata mereka adalah orang yang masih mempunyai kekurangan uang. Mereka datang dari pedesaan demi untuk menghadiri pernikahan orang yang paling diidolakan. Daniel dan Naya pun berencana ingin bulan madu di pulau. Dan mereka akan berada di pulau selama 1 minggu. Saat ini, Naya tengah mengemasi barang-barang keperluan kakaknya. Satria berniat ingin pergi ke luar negeri. Ia ingin menyembuhkan kakinya. Meskipun hanya ada sedikit harapan untuk sembuh. Namun, Satria begitu ingin kembali berjalan dan tidak menggunakan kursi roda untuk selamanya. Biaya selama pengobatan Satria di luar negeri akan ditanggung oleh Daniel. Naya pun memberikan uang kepada Satria dari hasilnya bekerja di bar. Mungkin itu tidak akan cukup, namun ia tidak memiliki banyak uang. Padahal, Naya banyak sekali memiliki uang di dalam kartu yang diberikan oleh Daniel kemarin. Namun, Naya hanya menyimpannya. Naya bukanlah wanita yang hobi berbelanja jika banyak uang. Ia selalu membelikan semua uangnya untuk bahan-bahan dapur. Karena bagi Naya, mengisi perut lebih baik daripada membeli barang-barang mewah. Naya mengemasi semuanya dengan rapi dan cepat. Kakak dan adik itu akan berpisah cukup lama, sebab Satria membuat sumpah. Jika ia tidak sembuh, maka ia tidak akan kembali ke Indonesia. Kecuali kakinya yang lumpuh itu bisa disembuhkan kembali. Sudah, Kak? Ucap Naya dengan lembut. Satria menghampiri Naya. Ia kemudian menggenggam kedua pergelangan tangan Naya. Nay, kau harus bisa menjaga dirimu di rumah ini. Jika ada yang menyindir atau berbuat jahat kepadamu, maka beritahukanlah kepada suamimu, ucap Satria dengan lirih. Satria menatap sedih sekaligus merasa bersalah. Satria sedih karena ia akan pergi menjalani pengobatan dengan waktu yang lama dan tidak bisa menjaga Naya lagi. Dan di sisi lain, Satria merasa bersalah karena ia masih belum bisa membeberkan semua rahasia yang selama ini ia simpan dari Naya. Namun, Satria akan memberikan kalung kepada Naya. Kalung itu milik Naya sendiri yang selama ini Satria simpan. Dan Satria akan mengembalikannya. Bukan mengembalikan, tetapi menyerahkan. Karena Naya tidak pernah tahu kalau ia memiliki kalung seindah dan semewah itu. Naya terkekeh pelan saat mendengar kalimat yang diucapkan oleh kakaknya itu. Ia merasa itu adalah kata-kata yang sangat lucu untuk diucapkan. Apa itu haruskah? Kakak tahu kan kalau aku tidak suka mengadu jika ada masalah? Dan aku tidak peduli dengan sindiran apapun yang mereka berikan untukku. Satria tidak tahu ia harus menjawab apa ucapan Naya barusan. Karena yang diucapkan oleh Naya memang benar adanya. Naya adalah wanita yang tidak suka mengadu. Ia akan memendam dan memikirkan jalan untuk keluar dari masalahnya. Serta Naya tidak akan peduli bagaimana orang merendahkannya. Asalkan orang itu tidak merendahkan keluarganya, maka Naya akan diam. Bagi Naya,
Mengurusi semua itu hanya akan membuang waktunya. Dirinya ada di dunia, tentu saja tidak untuk mengurusi hidup orang. Orang yang menyindirnya akan dianggap ulat keket oleh Naya. Kakak tahu, Nay, tapi kali ini kau harus melakukannya. Karena tidak hanya satu yang mengincarmu, ucap Satria. Pasti musuh-musuh suamimu akan melakukan balas dendam dengan apa yang sudah suamimu lakukan kepada mereka. Sambung Satria lirih. Naya menghela napasnya. Ia tidak tahu bisa atau tidak melakukannya. Baiklah kak, akan kucoba nanti. Asalkan kakak cepat sembuh saja. Balas Naya. Iya Nay, semoga saja kakak cepat sembuh. Karena kakak akan merindukanmu setelah ini. Sebentar lagi pesawat Satria akan berangkat. Satria akan pergi ke Australia untuk waktu yang lama. Bahkan, Satria berniat ingin pergi ke kampus lagi. Satria ingin membuktikan kepada kedua orang tuanya kalau dirinya bisa melakukannya. Karena keinginan kedua orang tuanya adalah ia bisa menyelesaikan kuliahnya. Meskipun itu hanya 1 semester. Semangat ya kak, aku akan mendoakan kakak terus di sini, ucap Naya. Nanti aku akan mengajak suamiku untuk menjenguk kakak di sana, boleh kan? Sambungnya bertanya. Tentu saja sayang, sering-seringlah. Nanti kau dan suamimu menjenguk kakak, balas Satria. Satria mengusap pelan pucuk kepala Naya. Kedua kakak beradik itu tersenyum. Ambillah. Satria menyerahkan kalung yang bisa membuat Naya dicari oleh seseorang. Naya menatap kalung yang ada di telapak tangan Satria dengan kagum. Sejak kapan kakak mempunyai kalung sebagus ini? Seru Naya bahagia dengan mata yang membulat akibat terkejut dan terlalu semangat. Naya mengambil kalung itu dari telapak tangan. Ia menatap kalung itu tak henti-hentinya. Kalung yang berliontin berwarna biru itu memanjakan sepasang mata Naya. Terlihat sederhana, namun ukirannya sempurna. Dan ada kunci kecil sebagai liontinnya. Kakak beradik itu tidak mengetahui simbol dari kalung itu. Padahal kunci itu bisa membuatnya menjadi kaya raya. Bahkan bisa mengalahkan kekayaan Daniel. Baru saja, ucap Satria berbohong. Terima kasih kak. Naya memeluk Satria. Pemandangan itu disaksikan oleh Daniel. Ia menatap dengan mata yang menyipit. Terakhir ya, tegur Daniel. Ia melipat tangannya di dada. Dengan wajah yang terlihat kesal. Kedua kakak beradik itu kebingungan. Karena sejak kapan Daniel berdiri di depan pintu kamar. Apa sih yang? Dia kan kakakku, tidak boleh dipeluk. Sahut Naya memanyunkan bibirnya. No, tetap tidak boleh. Dania mendekati Naya dan duduk di samping Naya. Dan kau, ini terakhir. Dania menatap ke arah Satria dengan kesal. Ya iya El, kau sekarang sangat aneh. Sindiran dari Satria tidak membuat Daniel marah. Bahkan Dania tidak menggubrisnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya.